Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru sekalian, saya kali ini ingin memberikan tutorial bagaimana cara menginputkan nilai ke dalam e-rapor SMIT An-Nawawi Al-Bantani. Fokus pertama, Bapak Ibu guru sekalian, ingat kembali ya mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ajarkan selama 1 semester ini di kelas SMA secara real atau nyata. Ya, itu pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu guru sekalian silakan masuk ke dalam spreadsheet daftar pengisi e-rapor SMA. Ya, di sini nanti terdiri dari ada mata pelajaran, kelas gabungan, kelas asli atau kelas nyata real, kemudian username password, kemudian guru yang masuk ke dalam Dapodik, sama guru mapel asli Banat dan juga guru mapel asli Banin. Nah, fokus pertama tadi yang saya bilang, Bapak Ibu guru sekalian fokus ke dalam mapel mata pelajaran yang real selama 1 semester ini Bapak Ibu guru sekalian ajarkan. Maka nanti lihat di ada kolom guru mapel asli Banat dan juga guru mapel asli Banin. Ya, fokusnya ke sini dulu. Nanti ini adalah kolom yang dimana guru-guru yang ngisi nanti ya di dalam e-raport SMIT ya, mengisi nilai untuk dimasukkan ke dalam sistem e-rapor ya. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian lihat di kelas samping ya, di bagian kelas asli dan juga kelas gabungan. Nanti yang di sistem e-raport itu yang terbaca adalah kelas gabungan ya. Nanti ada kelas 10A, kelas 10B, kemudian 11A, 11B, dan juga ada kelas 12A dan juga kelas 12B dan C. Ya. Nah, itu nanti dari situ terbagi menjadi beberapa kelas. Adapun kelas gabungan 10A ini terdiri dari kelas 10 Aisyah dan Khadijah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian fokusnya di situ. Misalkan di sini ada Ustazah Nunung. Ustazah Nunung secara nyata ya setelah 1 semester itu ngajar pelajaran PKN itu di kelas 10 Aisyah dan Khadijah. Maka nanti ya Ustazah Nunung itu menggunakan username dan password yang tertera ya sebaris dengan PKN 10A, 10 Aisyah Khadijah, yaitu menggunakan username password Ustadz Nandang Sutisna. Kenapa di sini namanya berbeda? Ya, dengan kelas nyata sama kelas sama username yang ada di sini. Nah, itu karena akun yang terdaftarkan dari Dapodik itu menggunakan akunnya Ustadz Nandang. Ya, ini karena memang sudah tercantumnya di Dapodik itu seperti itu. Maka Bapak Ibu guru yang memang tidak ada akunnya sama sekali jangan berkecil hati ya. Ataupun menggunakan akun lain jangan berkecil hati. Ataupun nanti Bapak Ibu guru sekalian ada yang bisa sampai menggunakan 2 atau 3 akun yang lain gitu kan ya. Untuk sementara ini tolong diikuti saja ya alurnya karena memang sekolah kita belum bisa mengaplikasikan di realnya itu sama di sistem Dapodik yang terdaftar di Kemendikdasmen itu belum bisa secara perorangan. Jadi mohon pengertiannya juga gitu kan bagi Bapak Ibu guru sekalian yang menggunakan akun berbeda ya tidak masalah diikuti saja ya. Jadi itu contohnya ya. Ataupun tadi kalau misalkan ada satu guru yang dia mengajar di kelas yang berbeda. Ya, ini saya contohkan. Ya. Misalkan di sini ternyata Ustadz Nasrul di kelas nyatanya itu mengajar PKN di kelas Ali, 11 Ali. Ya, ini Ustadz Nasrul mengajar di 11 Ali. Maka nanti Ustadz Nasrul menggunakan akun yang berada di PKN 11 Ali, yaitu menggunakan akun Ustadz Nandang. Ya. Namun nanti ada lain hal cerita lagi. Ternyata Ustadz Nasrul juga menginputkan nilai di kelas 11 Fatimah ya
Ustadz Nasrul 11 Fatimah, yaitu pelajaran sosiologi. Maka nanti Ustadz Nasrul menggunakan akunnya sendiri. Ya, intinya silang begitu aja ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat kalau misalkan yang banin ya udah baris yang banin, kalau yang banat baris yang banat. Nanti tinggal dilihat kelas aslinya aja. Nah, nanti kalau kelas aslinya udah ketahuan, pas masuk menggunakan username yang sudah tertera di sini, ya di kolom username dan password Terraport, nanti untuk pengisiannya adalah menggunakan nama kelas gabungan ya. Menggunakan kelas gabungan. Seperti itu. Nanti di dalam Eraport itu ya, di dalam Eraport itu kan kelas gabungan misalkan 11A ini terdiri dari anak-anak 11 Zainab dan juga anak-anak 11 Usman ya. Jadi kalau misalkan nanti ketika contohnya ini Ustadz Nasrul yang ngajar PKN di 11 Usman, maka Ustadz Nasrul hanya menggunakan akun Ustadz Nandang ya. Kemudian hanya menginputkan nilai nama-nama anak yang di kelas 11 Usman. Nanti yang 11 Zainab siapa? Yang ngisi adalah guru yang lain. Yang tertera di sini adalah Ustazah Nunung. Maka nanti Ustazah Nunung yang akan menginputkan nilai di kelas Zainab. Ya, ini yang fokus pertama di sini. Pahami dulu Bapak Ibu sekalian, ngajar di realnya itu apa, baru nanti menggunakan akun yang sudah tertera di sini ya. Fokus kedua, ini saya misalkan ya, kita menggunakan akun Ustadz Nandang yang akan mengisikan nilai Eraport PKN 11A yang isinya ada anak-anak kelas Zainab dan juga anak kelas Usman. Ya. Ini kita contohkan. Saya menggunakan tadi akunnya Ustadz Nandang ya. Nah, password username dan password itu sama ya, supaya memudahkan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian copy paste saja. Nah, ini sudah biarkan sekolahnya, biarkan saja SMA ITN Awal Bantani. Semesternya nanti Bapak Ibu sekalian pilih semester yang muncul yaitu 2025 dan 2026 ganjil. Kemudian klik masuk. Kemudian oke. Kita tunggu saja. Nah, ini tampilan pertama. Ya. Fokus pertama yang harus dilakukan itu apa? Yang pertama adalah Bapak Ibu guru sekalian inputkan tujuan pembelajarannya. Misalkan dalam satu semester ini tadi adalah pelajaran PKN. Anak-anak mengenal sila-sila atau Pancasila yang dibuat oleh pemerintahan misalkan gitu ya. Ataupun anak-anak paham kewarganegaraan ya, itu contohnya saja. Ya, yang pertama harus menginputkan tujuan pembelajaran. Diklik saja menu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian di sini ada pilih mata pelajaran. Tinggal dipilih saja tadi Bapak Ibu guru sekalian ngajar apa, tinggal diklik. Nah, di sini sudah muncul ya pendidikan Pancasila. Ya. Ini masih tampilan kosong. Nanti ini Bapak Ibu isi terlebih dahulu dengan cara klik tombol yang ada di sebelah kanan ini, tombol tambah atau edit TP, ya. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa tabel ya, atau field-field yang harus diisi. Misalkan, tadi adalah kelas 11A. Maka tujuan pembelajaran yang pertama yang harus dilakukan adalah diinput dulu. Ya, selama satu semester ini belajar apa saja? Misalkan belajar Pancasila, maka tujuan pembelajaran Pancasila adalah misalkan anak-anak memahami dasar Pancasila ya. Seperti ini contohnya. Kemudian kolom sini ada tingkat, fase dan semester. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa dilihat. Untuk tingkat ini itu diklik dulu, nanti pilih yang mau dimasukkan adalah kelas berapa. Tadi ini contohnya adalah kelas 11A. Maka yang dipilih tingkatnya itu adalah tingkat 11. Untuk fase hanya ada dua, E dan juga F.
Untuk kelas 10 dia masuk ke dalam fase E. Untuk kelas 11 dan juga kelas 12 nanti dia masuk ke dalam fase F. Karena kebetulan contoh ini adalah kelas 11A, maka dia masuk ke dalam fase F. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus menginputkan minimal 2. Ya. Minimal 2 untuk supaya di sistem bisa kebaca tujuan pembelajaran yang ada pada mapel tersebut. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, misalkan anak-anak paham sosial misalkan lah ya. Nah, ini tinggal dipilih saja tingkatnya kelas 11, fasenya F, sesuaikan ya dengan kelasnya masing-masing. Nah, nanti baru di sini Bapak Ibu sekalian simpan datanya ya. Data berhasil disimpan. Ini contoh ya. Setelah dibikin tujuan pembelajarannya, barulah Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam menu input nilai raport. Di menu input nilai raport ini nanti ada 2. Bapak Ibu pilih kalau mau manual satu-satu ya pilih yang ini, input nilai raport. Ya. Atau pertama ini, ya Bapak Ibu sekalian pilih yang ini, input nilai raport. Nah, di sini nanti ada pilihan, pilih kelas dan juga pilih mapel. Pertama, klik dulu yang pilih kelas. Tadi cari ada di kelas berapa aja, ya. Tadi ini contohnya saya mau mengisi PKN di kelas 11A, ya. 11A itu isinya ada siapa aja? Zainab dan juga Usman ya. Kemudian kita klik misalkan 11A. Kemudian pilih mapelnya. Nah, nanti akan muncul ya. Pilih pendidikan Pancasila. Nah, di sini nanti muncul anak-anak yang dari gabungan kelas 11A terdiri dari 11 Zainab ya, realnya ya, nyatanya 11 Zainab dan juga 11 Usman. Nah, kalau tadi yang ingin saya contohkan adalah Ustadz Nasrul. Ustadz Nasrul ini tadi ngajar di 11 Usman. Ya, maka nanti Ustadz Nasrul hanya mengisi anak-anak kelas 11 Usman. Contoh ini kayak Afzal diisi 80, 80. Ya, ini ada Banat 11 Zainab. Ini dilewatkan saja. Kemudian diisi selanjutnya yang baninnya terus sampai ke bawah. Ya. Kalau sudah, tujuan pembelajarannya ini harus dicentang atau di checklist. Misalkan ini Afzal Humam sudah diberikan nilai 80. Dari 2 tujuan pembelajaran ini, nah Afzal Humam ini termasuk kategori yang kemana? Di sini ada pilihan kalau yang sebelah kiri ini adalah tercapai dengan optimal, kalau yang sebelah kanan ini perlu peningkatan. Misalkan ternyata Afzal Humam dengan nilai 80 ini, oh anak ini dia memahami dasar Pancasila, tapi kurang dalam memahami sosial. Misalkan seperti itu. Kalau sudah semuanya diisi, barulah di scroll paling bawah, jangan lupa untuk disimpan data nilainya. Ya, kalau sudah disimpan data nilainya, maka tugas Bapak Ibu guru sekalian selesai ya untuk menginput nilai. Itu saja mungkin dari saya untuk tutorial menginputkan nilai e-raport bagi guru mata pelajaran. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.